Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita Udah nih. Dari zaman pakai HP sampai pakai kamera 3 pakai tripod ini. Udah nih. Iya. Iya. Karena Trademark memang. Udah. kita ngabdur untuk kesekian kalinya. Betul. Iya, iya. Untuk kesekian kalinya yang belum ada playlistnya di channel YouTube Abdel Akhrian. Iya, iya. Karena konsistensinya harus untuk membuat sebuah playlist itu dipastikan konsistensinya ada. Gitu. Betul sekali sih. Kalau syaratnya itu emang saya agak susah ya, belum masuk ininya kriteria sih. Karena memang konsistensi saya tuh ya kadang. Sebenarnya kan konsisten itu nggak harus sering. Konsisten itu bukan berarti frekuensinya sering. Konsisten itu mungkin 2 bulan sekali, tapi selalu ada 2 bulan sekali itu konsisten. Bisa lah saya mah kalau begitu mah. Alah berak. Sebulan sekali. Tapi jangan 2 bulan sekali, keburu orang lupa. Sebulan sekali ya. 2 minggu sekali lah. Berak. Menurut gue mah lo berak lo 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, Iya, kecuali ada kecualinya tapi. 2 minggu sekali kecuali ada syuting yang kayak Anyar kemarin tuh kan sebulan itu. Kan itu tayang 2 minggu sekali. Syutingnya kan lo bisa cuman 2 hari sebulan. Tapi kan sekali datang kan kita cuma 1 episode, Cing. Bisa 2. Bisa 2. Dulu berapa kali itu? Tapi saya nggak tahu sih kalau 2. Kita belum pernah loh 1 hari Nggak datang 2 episode. Belum pernah. Kalau 1 hari 2 episode tuh saya nggak tahu sih energinya masih sama apa nggak. 1 kali aja 60 menit kan, Iya. 1 kali ini. Belum lagi saya harus baca buku dulu apa segala macam. Baca buku apaan lo ya? Memang Habib doang yang boleh baca. Iya. Lo boleh baca. Nih lo sering begitu tuh Dur. Maksudnya tuh sering banget framing gitu. Kenapa jadi tiba-tiba emang Habib doang yang boleh baca? Apaan hubungannya? Enggak, kan kalau Cik Abdul kan kasih tahu kalau Habib kesini nggak bisa lebih dari itu karena harus baca. Iya. Benar. Benar, Dan ya. benar karena masalah tafsir segala Iya. macam. Saya tuh bukan mau ini ya, cuman callback doang maksudnya itu, Cik. Jangan di framing aneh-aneh nih. Iya. Jadi ini kita Lebaran hari ke-4 bikinnya ya, Lebaran hari ke-4. Dan ini janji dari sebelum puasa. 16. Kita lebaran 13, 13, 14, 15. Oh iya. 16. Dan kita ini planning ini dari sebelum puasa. Betul. Planning dari sebelum puasa, betul. Dan nggak jadi. Iya, karena 10 terakhir Ramadan tuh. Lah, orang dari sebelum bulan puasa, gak dari 10 terakhir Ramadan apaan? Dan 10 terakhir Ramadan itu pun dia menjanjikan. Kayaknya di 10 hari Ramadan terakhir nih baru ada ini. Karena gue lihat lo ada konten BRI. Itu kan sebelum puasa. Apalagi kalau itu udah selesai. Gue udah husnuzon aja sama lo. Oh ini, Cing. Gue udah bilang, oh dia lagi ini. Mahabib. Hah? Ada acara Mahabib. Itu cuma sehari doang. Ini punyanya off-air gitulah. Enggak, ini Cing, saya baru sadar. Saya kewalahan di itu, bikin konten 30 Yang 30 itu, ya. Iya, Itu termasuk salah satu yang bikin gue itu sangat kewalahan sih. makluminya gitu. Saya kewalahannya itu karena di pertengahan awal tuh startnya udah bagus tuh. Sebelum Ramadan, seminggu sebelum Ramadan saya udah punya 8 episode. Enak banget tuh sebenarnya. Jadi saya bisa bikin lagi. Pertengahan rencananya awal Ramadan udah beres tuh 30 episode. Tapi ternyata kukuh cacar 2 minggu. Cacarku 5 langkah. Cacarku 5 langkah. Udah. Pak RT dong yang cacar. Pacarku 5 langkah. Tak jauh rumah Pak RT. Gitu kan. Itu RT 5. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah Pak RT. Lah, yang ada Pak RT-nya apa? Ya nggak ada bukan lagu itu. RT 5 ada. RT 5. Oh iya. Nggak ada Pak RT-nya juga. Iya. Nggak ada. RT Coba 5. nggak ada lirik yang pakai ada Pak RT itu kayaknya lagu apa yang nggak ada lirik Pak RT-nya? Ada Jamrut? Ada.
PRT datang bawa polisi. Pak RT datang bawa polisi. Oh iya. Ada Pak RT-nya. Iya bisa ya. Pak RT jadi sebuah lirik lagu. Ada. Iya. Nah itulah. Kuku cacar 2 minggu itu yang bener-bener. Cacar air. Saya tidak tahu cacar apa. Emang cacar ada beda-beda? Ada kan ya? Ada cacar api, ada. Saya api. kurang tahu itu cacar apa tuh. Dan saya lupa pada saat itu saya lupa saya pernah kena cacar apa belum. Jadi saya tidak berani. Kalaupun pernah kena cacar pun kan bisa lagi. Saya takut. Bisa kena lagi. Oh bisa ya? Bisa. Kata orang sih kalau udah pernah kena cacar nggak akan kena bisa lagi. Masih. Bisa ya. Nah sebelum lagi saya hubungan dengan anak istri, mereka belum lagi pernah kena ini. cacar. Oh, kira hubungan sama anak istri lagi renggang. Enggak. Jadi Iya. sangat ini akhirnya sampai hari ke 27 apa ke 26 saya masih syuting tuh. Untuk menyelesaikan itu masih 30, ada. Iya. Di saat lo berpuasa bikin atau Iya. buka? Udah buka baru bikin. Habis Tarawih. tidak juga. Kita start biasanya jam 11 jam 10. Malam. Iya, karena ambience mengaji dan segala macam kan. Oh, bocor. Iya. Nah, itulah maksud saya. Ya teman-teman mungkin ada yang akrab dengan takmir masjid itu, tolonglah dikasih tahu. Ngaji itu iya bagus, cuman tidak perlu pakai speaker luar juga. Karena itu tuh adabnya tuh kan kalau ada orang mengaji kita harus diam dan mendengarkan. Kalau ditaruh di speaker luar tuh berarti kita semua itu nggak boleh itu berkegiatan. Harus diam dengar gitu. Ada peraturan Jambi Justru dan Marin Depok. Iya. Oh ada udah ada. Peraturan udah dari dulu ada. Iya saya tahunya tuh peraturan yang pernah Yusuf Kala akhirnya dulu di zaman SBY kalau tidak salah atau di zamannya Jokowi. Udah dari dulu pertama, kayaknya. Dari tahun 70-an udah ada sebenarnya. Iya yang speaker tuh hanya dipakai untuk azan. Iya. Kemudian mungkin di hari besar di seperti hari Jumat. 15 menit sebelum itu bolehlah putar ngaji atau apa gitu ya kalau tidak saya lupa. Nah, bulan puasa juga ada kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 baru boleh keluar suara subuh. Iya, mau untuk sahur. Nah, maksud saya marilah kita taat sama aturan itu aja. Toh nggak zolim juga kan aturan itu kan? Tidak, sangat tidak zolim menurut saya. Maksudnya sangat memfasilitasi sebenarnya. Iya. Karena bagaimanapun ada orang-orang yang di sekitar masjid itu yang mereka itu tidak beragama Islam juga, gitu. Yang mereka juga butuh kegiatan apa yang mungkin kalau suara begitu jadi terganggu. Iya terganggu segala macam. Iya. Itulah ya. Iya. Jadi itulah alasannya kenapa Ngabdur sulit sekali mencari waktu. Ya, mohon maaf sekali. Karena memang Abdurnya penuh dengan kesibukan, tanggung jawab yang harus dipenuhi ya. Kayaknya setiap episode kita bahas ini selalu di awal tuh. Maksudnya langsung aja to the point. Enggak, ya karena ini nggak selesai-selesai. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi selalu dibicarakan. Mohon maaf sekali. Boro-boro yang signifikan, perubahan kecil pun nggak ada kalau menurut gue dulu. Makanya itulah saya memang salah memang. Makanya saya datang, mohon maaf lahir dan batin, momennya pas, segala macam. Semoga kita semua kembali fitri. Amin. Jadi mulai nol dari nol ya. Jadi jangan diungkit lagi nih yang sebelum ini. Kita mulai melihat dari setelah ini. Ya dong, kan sudah 0-0 nih. Iya. Sudah 0-0 pertandingan baru, jangan ungkit yang lama. Lalu lagi dong. Oke, ya kita lihat aja nanti. Insya Allah. Ya. Oke, sekarang kita mulai saat ini kalau janjian jam. Jangan pakai ya. Maksudnya kita kan bikin peraturan. Jam aja. Abdur, kita syuting jam 3 misalkan. Cing, jam 3 gimana? Oke. Jadi pas gitu. Jadi kalau saya datang itu kurang, harusnya keluar dari moncong gue yang kayak gitu. Bukan dari moncong lu. Ya takutnya kalau Cing Abdel yang ngomong gitu ternyata saya nggak setuju kan. Maksudnya kan kalau Cing Abdel di sini. Jadi kalau saya yang biasa tanya kan, Cing Abdel jam 4 kosong nggak? Kosong. Oke, jam 4 ya. Jadi kalau saya kurang dari lebih dari jam 4, oh salah saya berarti. Kita lihat nanti ke depannya. Karena Cing, saya nggak tahu ada efek apa tidak ya. Apa orang menonton atau klien-klien tuh menonton atau tidak, tapi kayaknya menonton atau apa. Mereka tuh insecure kalau calling saya sekarang itu. Karena di sini itu saya
saya di framing masalah telat ini. Apaan? Memframing sesuatu yang tidak sebenarnya. Itu menurut gue framing. Kalau sesuatu yang terjadi sebenarnya nggak usah diapa-apain. Iya, tapi maksudnya terlalu ditekankan gitu. Jadi orang-orang, maksud saya itu kan, ya memang Kacing Abdel sering telatnya, gitu. Sering telatnya betul. Tapi kan kalau job tidak pernah telat saya. Gua kan udah melakukan disclaimer. Iya. Tapi kalau udah kerjaan yang ada kontraknya, dia nggak pernah telat. Iya, cuman itu sekali doang omongannya. Ketutup nih sama berulang-ulang kali episode ngomongnya Abdur nih telat mulu ini. Saya callingan yang itu kayak callingan jam 7 ya, jam 5 saya disuruh jalan. Saya bilang, slow aja gitu. Tapi mereka kayaknya, saya pikir kayak, jangan-jangan si Telco ini dia nonton Abdur nih. Terus dia tahu kalau, Abdur ini suka telat mungkin ya. Gitu. Jadi orang-orang udah mulai mikir nih, Abdur ini tukang telat nih. Bahaya. Iya, bahaya nih buat karir saya nih. Kocak. Padahal dia ya. Padahal dia. Dan lo menyalahkan ininya, artinya tuh lo menyalahkan efek, ada sebab akibat. Ya. Itu adalah akibat kalau menurut gue. Nah, lo nggak mau benerin sebabnya. Gua protes di Akibatnya doang lo protes. Ya, makanya itu kita nol dari nol ya. Ya, kita dari teman-teman yang nonton ini tolong sebarkan ke semua orang bahwa Ngabdur ini kita nol dari nol, kita lihat ke depannya telat atau tidak saya. Ya. Karena lumayan sering sih ya. Yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin ya. Tapi kan udah nol dari nol. Dari nol sekarang. Okay. Janjian sekarang harus pakai jam. Pakai jam, betul. Padahal dulu gua kalau janjian, justru gua kasih keleluasan lo. Lo bisa aja kapan? Lo cek dah chat gua, nggak hapus-hapus tuh chat tuh. Iya, betul. Keleluasaan. Dur bisa jam berapa kan? Kemudian saya tanya, jam 4 gimana, Cing? Aman kalau buat Abdur. Oke. Iya. Gitu. 3:30 saya sampai. Kapan? Nanti. Dulu. Oh, dulu mana? Dari Fatmawati cepet ya. Ada, iya. Reading cepet nyampenya. Yang Habis reading Fatmawati. iya, yang Bang Rahman ada acara abis maghrib yang akhirnya pulang karena ada pengajian. Oh iya, Pak. Iya. Itu tidak pernah diomongkan. Saya yang telat diomongkan terus. Nah, pokoknya mulai dari nol. Kita udah mulai dari nol lagi ya. Ya, kita mulai dari nol lagi dan sekarang. Jadi kita bahas apa nih? Gue udah banyak banget masalah-masalah di Indonesia ini. Waduh. Terlalu berat omongan yang lo tuh memang menurut gue memang sebenarnya lo potensi tuh ada, Dur. Cuman ketutup sama apa ya namanya? Attitude. Aduh, saya jadi ingat Muhammad, ya Allah. Kenapa Muhammad sekarang mulai nol juga dia udah. Mulai dari nol juga. Ya, mulai dari nol juga. Mulai dari nol. Ini Dur, lo kan sekarang di Comika ya, Dur? Comika, betul. Comika tuh punyanya Panji kan? Punyanya Panji. Nah, lo apa? Lo ngapain di situ? Masuk ke Comika? Jadi talent. Maksudnya manajemen. Lo jadi manajemen. Jadi semua saya job. bukan jadi manajemen. Iya, maksudnya saya masuk manajemen Comika. Lo masih talent dari manajemen Comika. Talent dari manajemen Comika. Iya. Comika benar. Ini termasuk yang kayak gini-gini nih gue harus izin ke Comika? Tidak lah. Apa jangan-jangan gue harus ke Comika nih janjiannya kemarin juga gue. Kecuali nanti waktu saya bikin show. Kemudian saya promo mungkin. Nanti yang ngatur jadwalnya itu mungkin Comika. Ngatur jadwal. Dur Senin promo di Cing Abdel, Selasa di Kui misalkan. Kui Entertainment. Oh, yang Uus mereka ya? Iya. Ya, terus mungkin Rabu di channelnya Uus gitu mungkin. Oh. Tapi kalau yang Abdur gini mah itu Dur bisa kapan gitu. Ntar tinggal saya lihat aja kalau sekarang masih nol ya. Udah mulai nol nih sekarang. Iya. Ya. Ini kan saya udah masuk Comika ya 2 bulan inilah. Toh saya tidak pakai dari Comika kan, langsung datang aja. Iya. Aman. Iya. Aman, Comika mah aman, Bang. Iya. Apa Cing? Aman banget karena manajemennya sampai salah saya karena manajemennya teman-teman juga segala macam. Comika udah pernah kesini ya? Udah. Orang-orangnya ya. Orang-orangnya udah. Karena
pernah mau beberapa kali mau pakai, cuman belum cocok. Tapi gue pernah di Comika Beat the Beat ya. Dan profesional ya. Sing Abdul dari sini waktu Beat the Beat itu Iya. atau Dari gabung sini. ke sana? Oh dari sini aja. Dari sini. Dari pakai Zoom. Ya. Udah ada job dari sana. Sudah alhamdulillah. Off air. Off air. Beberapa endorsement. Ya, apa istilahnya ya? Iya. Buzzer gitu. Lu buzzer RP lu. Bukan buzzer produk. Oh. Keren buzzer. Iya, buzzer juga kan itu. RP juga dong. Rupiah juga. Rupiah juga. Iya, benar. Iya. Dibayarnya pakai rupiah benar. Iya. Kalau bayar pakai produk, buzzer produk. PR. Produk. Buzzer PR. Bang Rahman. Makanya orang-orang tuh banyak komen, wah canda dong sama Bang Rahman dong. 2 orang doang itu. Dia doang yang ngomong. Emang di setiap video ada. Mana orangnya dia. Oh iya. Wawa HDT sama satu lagi ya. Sama Ilham. Oh iya, cuma 2. Tapi di setiap video. Ada. Kang Soto di Ciracas itu gue rasa samping punya dia. Hah? Supir truk di Bali. Super Truck di Bali. Si Wawa itu. Wih, dia nonton sambil bawa truk loh. Ya kagak lah kali. Ya siapa tahu kan. Ya mungkin. Truk tuh kan jalannya lama masalahnya. Iya. Jadi kalau sambil nonton YouTube kayaknya aman deh. Iya. Biar nggak Nggak ngantuk. dilihat ya. Iya, biar nggak Cuma ngantuk. didengar Iya. doang. Iya. Kan kita Wawa. nggak terlalu banyak action kan. Jadi kalau sambil didengar, maksudnya sekali-sekali lihat gini aja nggak apa-apa. Atau dia jalannya pelan begitu. 20 km per jam kali ya truk itu. Kalau lagi penuh. Isi. Dan bikin macet tuh waktu kalau ini. Lo pernah nggak malam-malam jalan ke arah Kebon Jeruk? Pada saat truk udah mulai ada. Buset, panjang tuh macetnya tuh. Karena ada truk nyalip truk. Truk nyalip truk. Iya, Cing. Yang bikin macet tuh truk nyalip truk. Yang bikin macet itu karena berhenti. Ayo betul. Lo mau Tapi ada ini kan kita truk. ngomongin dalam tol Kebon Jeruk nih. Dia Iya. berarti dia masalah mesin berarti. Ada Masalah hal. mesin. Kenapa dia berhenti dalam tol? Enggak, maksudnya itu terjadi macet itu karena mobil berhenti. Mau truk nyalip truk, kalau jalan mah kagak macet kalau kata gua ya. Oh iya. Iya. Mau Padat dibilang- merayap maksud saya. Iya. Padat merayap itu terjadi ketika truk nyalip truk. Nah, Karena tapi udah nggak ada truk nyalip truk di mana. ya Allah, Cing, sering banget. Sampai saat ini masih ada. Kalau yang mau ke Kebon Jeruk tuh, karena dia ininya cukup curam tuh, nanjaknya itu, sehingga truk jalannya pelan dan ya bisa dibilang 5 km per jam kali. Lama jadinya, dan itu cuma satu ruas yang muat truk. Jadi ngantrinya tuh panjang banget gitu, sampai berhenti yang di belakang. Truk nyalip truk di mana? Kalau saya kan kemana-mana karena saya tak aksesnya ke tol Desari, yang tol Sawangan itu. Kan kalau saya dari misalkan Jakpus atau ini, saya harus masuk tol lingkar luar, baru saya ketemu Desari di Pasar Minggu sini nih. Jadi maksudnya Yang tol mau ke arah Brigif. Ya. Yang mau ke arah Brigif. Jadi saya sering sekali menggunakan tol lingkar luar. Di tol lingkar luar itu truk nyalip truk, Cing. Jadi di depan ini 20 km per jam. Dia di belakang ini, mereka di jalur paling pinggir kan ada 3 jalur ya. Iya. Di jalur sini nih. Nah, ini 30 km per jam. Dia pengen nyalip ini, tapi nyalipnya tuh dengan 30 km per jam. Jadi lama banget. Ditambah lagi dengan ada Avanza di sini yang tidak sadar diri, jalannya juga pelan. 40. 40. Jadi ya Allah, kita tunggu lama. 3 jalur penuh. Iya, lama sekali. Kadang tuh ada yang truk sini 20, dia mau nyalip dengan 30. Ada truk lagi satu di sini 50 km per jam mau nyalip juga begini. Ada Avanza di sini. Avanzanya udah jalan misalkan. Itu mereka tuh set. Bertiga jadinya di ini. Iya, sering kalau siang-siang sih jarang. Nggak, malam ya? Biasanya malam. Dan itu bikin ya kita kayak tunggu, ya ampun lama bener nih truk, ya Allah. Maksud saya kalau kita yang lain kan, kalau kita mobil-mobil kecil kan kita kalau mau nyalip kan kita Iya. injak gas kan. Kalau dia? Kopling kayaknya. Kayaknya slow aja gitu, berharap bantuan angin kayaknya dia, berharap bantuan angin. Saya lihat kru-krunya tuh pada naikin layar.
berharap angin. Iya. Gitu, Cing Abdel sih rumahnya terlalu di kota, jadi tidak bersahabat dengan tol lingkar luar. Gue pengguna tol lingkar luar, kemana-mana gue hampir selalu lewat situ, mau kemanapun. Mau kemana gue mau ke arah manapun gue akan ke situ. Kecuali malam ya. Kecuali malam gue pasti lewat Mampang atau Pasar Minggu. Cing Abdel kalau mau ke Jakpus lewat tol lingkar luar? Iya. Ya benar berarti. Ke Tol Wiyoto Wiono ntar keluarnya. itu yang mana sih? Tol Wiyoto Wiono itu yang Oh, dalam kota. Arah Ancol dik. bukan, ya yang Tol Wiyoto Wiono itu yang di atas itu loh, yang di bawah jalan biasa Jalan dia layang, di atas. tol layang. Tol layang. Iya. Tol Wiyoto Wiono yang keluarnya Tol Salemba. pertama itu, ya. Oh, itu tol pertama di Jakarta itu. Di ini apa namanya? Dalam kota. Dia yang pertama sebelum tol Dalkot ada. Itu Dalkot. Tol Wiyoto Wiono itu tol Dalkot. dalam kota masuknya. Heeh. Oh, saya pikir tol dalam kota ini yang Semanggi mereka itu yang Yang mana? yang Semanggi yang ngebelah Gatot Subroto itu. Nah, itu kan sambungannya. Sampai Ancol. Sampai Ancol, muter dia. Iya. Dia muter. Oh, dia dan si Tol Wiyoto Wiono itu tol Dalkot namanya. Tol dalam kota. Itu gue SMA aja dia udah lagi bikin. Berarti tahun 86-an. Si Abdel SMA dia Tol Wiyoto Wiono bikin. Ya. Wow. 86 berarti udah hampir. Kuat juga ya dia. Kuat iya itu. Itu Dan itu yang pertama tuh, yang di apa namanya di patenin tuh cara bikinnya tuh. Sosro bahu namanya. Apa tuh? Itu kan misalnya ini jalanan ke sana kan. Hah? Itu kan penampangnya begini kan. Ini jalanan ke sana. Si ini tiang. Tiang. Cor-corannya itu. Cor-coran begini terus ada ditimpakin gini. Nah, Dia begini. Dia ngebangunnya tuh begini. Jadi dia nggak makan banyak jalan. Begitu udah selesai baru geser tek. Keren itu orang Indonesia itu. Jadi dipasang pertama begini. Jadi dia nggak makan banyak jalan kiri kanannya. Begitu udah kepasang semuanya baru diputer. Set. Orang Indonesia itu. Jago. Sosro bahu namanya. Keren pada saat itu. Sekarang juga masih keren. Kayaknya hampir semua jalan layang yang dibikin yang dipadat areanya bikinnya pakai gitu, dibikin lurus gini dulu baru dibengkokin. Si Gabriel udah lama kerjain proyek-proyek begitu. Kok bisa sampai tahu? Karena itu termasuk mega proyek pada saat gue SMA ya. Oh, itu dan di tahun itu nggak hiburan apa lagi kan selain menonton orang bikin jalan kan? Kalau kami sekarang kan nggak memperhatikan itu karena hiburan banyak, nonton YouTube, nonton konser apa. Cing Abdel waktu itu kayaknya hiburan nggak ada kayaknya. Karena lama bikinnya, maksudnya sampai gue lulus SMA juga belum kelar ya. Kayak Cing Abdel pernah nggak ketemu orang nyusun kren? Gue nggak pernah, tapi gue nonton di YouTube. Betul, saya juga akhirnya cari tahu. Nonton di YouTube, saya juga akhirnya cari tahu di YouTube. Dan gue lupa lagi abis itu, gimana itu? Ya pokoknya disusun. Jadi ada liftnya itu yang disusun. Maksud saya itu adalah keren itu malam kita pulang kerja nggak ada. Pagi kita berangkat ada. Tiba-tiba ada keren. Maksud saya pikir saya tuh sampai penasaran sampai saya cari di YouTube tuh. Ini gimana sih mereka susunnya? Ternyata tidak serta-merta dia ada. Mungkin dia tuh sudah ada dari awal, tapi kita belum kelihatan karena dia belum tinggi. Begitu. Emang dia sehari jadi itu bikin gituan cepat. Enggak, dia tuh seiring dengan bangunannya. Jadi bangunan kalau bangunan kan misalnya 30 lantai. Kalau dibangun baru 2 lantai, kerennya itu 2 lantai. 3 lantai dia naikin lagi 3 lantai. Terus jadi seiring dengan itu dia naiknya. Nggak dibikin sekali ini. Tidak, kalau di YouTube ya. Seiring dengan karena dia ada pegangan ke gedung. Iya. Ya ke gedungnya itu sendiri. Betul. Dia ada ya kayak pasaknya. Ada cantolannya ke gedung. Terus ngapain kalau dia tinggi-tinggi juga dia kan dia mau suplai bahan kan, ngapain dia tinggi-tinggi talinya terlalu panjang gitu. Iya. Itu yang saya lihat sampai saya cari di YouTube karena saking penasarannya keren. Ya begitulah. Nah, apalagi ya? Ini ngebahas pembangunan, ngebahas apa ya?
Oh iya, sekarang Abdur lagi bikin kedai di Malang namanya Mak Deli. Kedai Madeli. Mak Deli itu udah pernah dibahas sih sebenarnya di sini. Dan Udah alhamdulillah, pernah. Dan waktu itu belum jalan, sekarang udah jalan. Waktu itu belum. Belum buka waktu. Belum buka. Waktu Sudah. belum. Waktu terakhir ngomongin Mak Delinya belum Akan buka. belum beroperasi. Oh iya ya? Iya. Oh ya, nah alhamdulillah sudah beroperasi dan saya senang sekali yang episode kita ngomong kedai Madeli itu banyak yang menyambut, antusias. Maksudnya? Makanya mereka ada yang komen, ada yang sudah pernah ke situ, mungkin anak-anak Malang ya udah pernah ke situ. Gitu. Apa sih yang dijual? 3 menu, tahu campur, tahu telur dan rujak sayur. Tahu campur tuh apa aja? Ah, Lo nggak ini ya? bukan. Lo nggak terlibat ya? Saya Lu terlibat, Cing. Cuman saya tidak terlibat masak. Saya bagian yang Pendanaan, pendanaan. Terus ini gimana ya? Lebih ke layout. berjalannya bagaimana ininya. Iya. Di Yang dapur, masak bini lo tapi. di dapur saya tidak mengerti sama sekali. Istri dan kakak ipar saya. Menu dari resep. Ya berdua itu. Berdua itu. Istri dan kakak ipar saya. Karena itu sebenarnya resep-resep keluarganya mereka, keluarga besarnya mereka juga. Nggak ada yang jualan gituan tuh di Malang sekarang? Ada. Oh ada. Ada banyak. Emang makanan khas Malang, bisa dibilang. Bisa dibilang maksudnya tahu campur, tahu telur tuh banyak sekali di Malang. Bahkan sampai orang jual di gerobak-gerobak yang pakai jalan tong gitu-gitu. Tahu campur itu kayak tahu gejrot. Bukan. Nah ini nih, saya tuh setiap kali menjelaskan tahu campur ke orang Jakarta tuh memang agak sulit karena referensi makanan kita tuh nama sama, makanannya beda. Maksudnya? Misal, di sini bilang martabak manis, Jawa Timur bilangnya terang bulan. Martabak sama-sama. Iya, padahal itu benda yang kita omongkan sama, tapi ternyata nama beda. Terus misalkan di sini namanya pecel ayam, di sana namanya lalapan. Pecel tuh ya Lalapan, sedangkan di sini lalapan adalah Pecel sebelum ayam. 9. Ya. Mohon maaf Cing, aduh, saya memotong ya. Punchline itu harusnya saya diem tuh itu tuh. Di sini lalapan tuh sayur, disebut lalapan. Pecel ayam? Pecel ayam, makan pecel ayam selalu ada lalapannya. Nah, kalau di Jawa Timur pecel itu ya yang bumbu kacang itu yang ada bumbu kacangnya, iya. ada rempeye. Nah itu gue juga menyebut itu pecel. Nah iya, makanya ketika saya bilang tahu campur ini, saya takutnya di Jakarta ini ada juga nama Ya nggak usah spesies takut lah. tahu campur mau yang gitu aja pakai takut Oh, iya. segala, tinggal diomongin aja dalamnya apa. Lo Kuah-kuah. pakai takut. wah Maksudnya tahu campur berarti ada campurannya. Campurannya Ya. tuh apa? sayur-sayur, ada tahunya, ada singkong. Singkong. Ya. Makanya campur enak pokoknya. Jangan kaget gitu dong, katanya jelasin aja. Iya menurut gue kayaknya sesuatu yang nggak ini gitu. Kalau singkong tuh di sini tuh nggak dijadiin sebuah komponen. Singkong itu dimakan sendiri, Iya. mau digoreng, terus mau diolah jadi kue. Kue. Tapi singkong sendiri. Nah ini kan jadi singkong dijadiin komponen dari sebuah masakan. Singkongnya diapain? Digoreng. Makanya enak banget. Bentar deh, suatu saat kalau saya tidak. Sebenarnya kan lo tadi bikin. Iya, cuman itu sudah janjian di sana. Makanya saya tuh sempat mikir kayak apa saya bawa buat Cing Abdel gitu ya. Cuman Mikir doang. ya Iya. nanti makanya kan 0-0 nih. Oke. Di berikutnya insya Allah saya minta istri saya, Dek tolong bikinin sekalian di sini makan tahu campur Madeli. Makan di sini. Tapi kan lama bikinnya. Ya kan kita janjian jam 4 sore. Istri saya bisa bikin dong dari pagi. Enggak, maksud gue begitu lo jualan di sono sulit dong bikinnya. Oh tidak. Orang dia bikin dari jam 10 kelar jam setengah 2. Iya. Itu untuk berapa banyak, berapa porsi? Mungkin tadi bikin untuk 5-6 porsi. Tuh, lo dagang gimana kalau dari jam 10 sampai jam setengah 2 cuma 5 porsi? Ya itu kan karena dia bikin memang sedikit. Kan kalau di kedai Madeli tidak begitu. Di kedai Madeli itu sudah dimasak dari malam. Untuk yang beratnya ya, yang lama tuh karena kuah dagingnya itu loh, Cing. Oh, pakai kuah daging. Iya, nanti itu campuran-campuran tadi itu disiram pakai kuah daging tuh. Waduh, enak banget campur petis. Campur pakai sambal petis. Gitu kan.
Nah, si kuah daging itu yang paling lama tuh. Bikinnya. Itu sudah dimasak dari malam. Oh. Dari ya masak dari jam kadang subuh baru masak. Jadi kita Buat dijual, hari itu bukanya jam? kami buka dari jam 7-8 pagi itu sudah buka. Oh, itu makanan bisa dimakan pagi? Bisa, tapi makanan siap baru jam 10, jam 11. Jadi kalau jam 7, jam 8 orang datang, itu ngopi dan kue-kue aja. Oh. Makanannya baru ready di jam 10, jam 11 siang. Oh. Karena itu dia tadi, Lama bikinnya. dimasak dari, kadang kalau dimasaknya agak kesiangan gitu, makanan ready baru jam 12 gitu. Oh. Ya itu masih butuh konsistensi di masalah gitu. Nah, Cuman ya, dan konsistensi itu yang masalah di lo. kan bukan saya yang masak, kan istri saya juga, ya kadang juga capek juga kan dia kan. Iya. Gitulah. Lu benerin ini Hah? mulu. Udah untung belum? Untung sih belum, balik modal sih belum, tapi dari progresnya, dari melihat dari bulan pertama sampai yang saat ini, kalau misalkan begitu-begitu terus, nutup lah. Berapa lama? Untuk jangka waktu 1 tahun, Oh, itu bisa nutup modal dan juga untuk tahun berikutnya. tahun berikutnya. Wih. Bisa lah, insya Allah. Lo memang senang berbisnis ya, Dul? Senang kalau untung. Ya, semua juga begitu. Senang sih, maksudnya senang, cuman saya tuh dari dulu tuh kayak bingung, saya tuh bisanya di apa ya jualannya gitu ya. Saya tuh Jualan kalau omongan. Lu jago lu. saya kalau ada barang, saya jual, Bisa. sales gitu, saya jago, Cing. Saya akui itu. Dia? Karena Kok jadi lo ngakuin? iya, karena saya dari SD saya jual, dari SMP saya jualan. Saya jual kue, jual. Pokoknya ada yang bikin, saya yang jual. Itu saya bisa tuh. Ngomongnya. Iya, tapi kalau saya yang bikin itu yang saya bingung. Makanya waktu itu saya bilang ke istri saya, ke kakak ipar saya, ada yang memproduksi ini, ada yang bisa di bagian dapur, saya mau untuk ngejualnya gitu. Untuk bagian koar-koar dah ya. Iya, Jago lo emang. iya, karena saya kalau dulu SMP saya jual kacang, jual es manis, jual gorengan, pulang selalu habis, Cing. Laku. Aku. Lurus lagi. Oh, sorry. Aduh, seharusnya ngumpat itu. Iya. Saya cekek orang-orang. Hei, balik! Iya. Balik! Jago saya kalau gitu-gitu. Paksa-paksa orang jago. Makanya kalau saya bikin special show itu ada yang asal yang memproduksi, saya jualan tiket tuh saya ancam-ancam orang. Saya turun di perempatan Mampang, saya beli nggak Pak? Beli nggak? Gitu-gitu. Paksa-paksa orang. Tapi special show mau bikin lagi gak? Lo udah pernah bikin kan? Belum pernah. Sendiri, Ya, Bang. yang sendiri. Ya, belum Nah, pernah. lo mau bikin sama Comika nih. Insya Allah. Apa namanya? Belum tahu. Cuman saya sementara dalam proses menulis materinya. Wih. Dan alhamdulillah makanya saya salah satu yang saya suka, saya alhamdulillah sekali. Saya masuk komika itu saya bersyukur Comika dong. Comika. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberi saya jalan masuk Comika itu. Karena? Ya saya tidak tahu ke depannya bagaimana, cuman sampai detik ini yang saya rasakan adalah vibe-nya, lingkungannya itu membuat saya tumbuh. Saya merasanya ya. Saya jadi rajin menulis karena lingkungannya memang dibuat seperti itu. Kemudian rajin menggali sesuatu yang apalagi Dur yang bisa lu kasih, apalagi gitu-gitu. Gitulah. Materi udah jadi belum sejam? Belum dong, Cing. Hah? Belum. 30 menit juga belum. Mungkin ya baru 15 menit kali ya. Masih Lumayan lah. 45. Sejam ya rencananya. Saya sih rencana sejam, tapi saya bikin materi 30 menit aja. Karena saya harus kasih waktu penonton ketawa kan. Astagfirullahaladzim. Kabur ya Allah. Yang kayak gini-gini nih yang azabnya gampang. Astagfirullahaladzim, janganlah. Tidak. Saya bercanda, Cing. Jangan melihat saya begitu dong. Ih, saya Ya, bercanda. tapi mungkin aja lah itu. Tidak mungkin. Mungkin. Ketawa. Cing, mana ada orang 30 menit ini 30 menit ketawa.
Setiap beat dia masa 2 menit orang ketawa setiap beatnya. Taruhlah 1 beat 1 menit. Masa 1 beat semenit orang ketawa semenit. Sini orang ketawa, tidak mungkin sih. Itu Ya berarti enggak, maksudnya begitu lo keluarin 1 beat 1 menit, seorang ketawa 10 detik. Dari ketawa 10 detik itu lo pasti ada tambahan-tambahan lagi sebelum masuk ke beat selanjutnya. berikutnya. Iya, artinya tawanya bisa sampai 1 menit. Iya. Itu artinya kalau sebegitu ya materinya sebegitu, itu beat 1 sampai beat ketiga, misal 1 menit 1 beat. Setiap ada 30 beat taruhlah ya. 30 beat itu beat closing semua itu. Orang nggak duduk-duduk tuh, standing terus begini. Lo merasa bisa begitu? Tidak mungkin sih. Tidak mungkin sekelas Louis C.K, Chris Rock aja. Anjir lo ini lo referensi lo ini ya. Tidak, maksud saya Komik-komik luar. selevel mereka yang sebegitunya aja Nggak ada. materi itu apa? Lesung. Apa sih? Lembah naik terus ini bisa naik slow baru naik lagi di terakhir gitu biasanya setnya. Itu yang maksudnya sekelas itu aja sebegitu. Ya tapi lo kayak 30 beat jadi 1 jam mah bisa lo. Dur. Lo tuh enak didengerin ngomongnya, Dur. Separuhnya Cuma sih. nggak enak di janjiannya. Kan 0-0 ya, ya Bos, 0-0 nol, ya. bos. Iya. Di callback terus. Iya. Di callback terus nih. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau di callback sih ya kan. Iya, masih itu kan. Masih ini. itu. Iya. Masih hari yang sama lah. Karena kita belum ke depannya juga. Betul. Iya. Anak udah bisa ngomong ya sekarang ya? Wah, Mada ya? cerewet. Makanya saya kalau ajak dia ke sini itu, wah ini benda-benda semua ini dipegang semua nih, Cing. Sudah sulit. Namanya anak, saya tidak tahu apakah anak laki-laki memang begitu atau bagaimana ya. Tapi sangat aktif. Sangat. Ini yang begini-begini dia pengen pencet-pencet nih, ini segala macam nih. Nggak bisa tuh dia duduk diam gitu, nggak bisa. Segala hal mau dia sentuh, mau dia ini. Lari-lari, pagar kebuka dikit dia udah jalan. Ya Allah. Kok beban banget sih punya anak lu, Dur, kayaknya, Dur. Bukan, maksudnya saya merasa kayak wow, begini. Maksudnya saya lihat anak-anak yang lain tuh kayaknya kok selo-selo aja gitu. Apakah karena memang pas di videoin aja ya selo ya? Saya nggak tahu di kehidupan aslinya ya. Sama anak gue juga sama. Iya kan gitu ya. 3 tahun aktif banget. Aktif banget sih. Punya anak ya? Apalagi lah. Hah? Ya, kalau Allah kasih ya. Ih, jawabannya. Tidak boleh ditolak sih. Maksudnya kita berencana tapi kan Allah kasih yang gimana gitu. Iya. Mada apa namanya, Dur? Himada Hari Hamka Arsyad. Apa artinya, Dur, itu, Dur? Himpunan Mahasiswa Daerah ya, Iya, Himada betul. itu. Himpunan Mahasiswa Daerah. Tapi waktu saya itu kan panggilnya Mada, banyak banget orang Padang yang protes ke saya. Iya, kan gue udah bilang ke lu, Mada itu artinya bandel. Mada itu artinya bandel, Bang. Jangan dikasih nama Mada. Iya. Terus dalam hati saya kan, saya tidak balas sih. Cuman saya berpikir kayak, ya kan saya tidak bisa pakai background Padang untuk kasih nama anak saya dong. Kan saya tidak tahu bahasa Padang. Iya. Kalau lo tahu juga lo nggak akan kasih nama itu. Iya. Nah, lo maksud lo kasih dia Himada itu apa? Himada itu saya dapat dari novelnya Tasarogeka. Siapa itu Tasarogeka? Tasarogeka itu saya tidak tahu ini nama asli atau nama palsu. pena. Nama pena. Nama pena istilahnya kan Yeah. kalau penulis. Tapi kayaknya nama asli deh kayaknya. Tasarogeka namanya. Beliau itu membuat novel Nabi Muhammad SAW. Novel? Novel. Jadi Kok bisa dinovelin? itulah hebatnya tuh. Itulah hebatnya. Tasarogeka. Hebat salah satu kayak menurut saya salah satu caranya syiarnya seorang Tasarogeka. Jadi kalau mungkin orang merasa membaca Sirah Nabawiyah itu mungkin kalau orang merasa kayak kalau Sirah Nabawiyah yang apa? Pakai bahasa baku. Yang bahasa baku yang kayak punya Syekh Safir Rahman Al-Mubarak Furi atau aduh satu lagi nih yang terkenal banget ya Allah. Pokoknya itu mungkin kan bahasanya terlalu baku atau apa. Nah, Tasarogeka tuh memunculkan Sirah Nabawiyah dengan bentuk novel. Jadi kita seperti membaca, ya alurnya seperti kita berasa seperti novel. Tapi itu kisahnya benar gitu. Jadi nah, terus Himadanya ada di mana? Himadanya itu jadi ada
tokoh, saya tidak tahu ini nih dalam sejarah fiktif atau nyata, saya tidak. Tapi kalau dalam cerita Nabi Muhammadnya itu nyata. Ada sosok lain yang dimunculkan, tapi sosok ini tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Cuman dia ini adalah seorang pengikut Zoroaster, penyembah api, yang dalam manuskrip kuno itu dia menemukan ada nabi terakhir namanya Asfat Ereta dalam manuskrip itunya. Nah, Asfat Ereta ini kalau diartikan sama dengan artinya Muhammad. nama Nabi Muhammad. Kemudian dia menemukan lagi di manuskrip yang berbahasa Ibrani itu namanya Himada. Untuk Muhammad. Nah, untuk Muhammad. Dan juga kalau dalam bahasa Arab komponen hurufnya sama tuh. Ha, mim, dal. Jadi Himada ini mempunyai arti yang sama dengan Muhammad gitu. Kemudian saya itu kan bercita-cita pengen punya anak namanya Muhammad. Pengen banget. Karena ada hadisnya ya, namakanlah anak-anakku dengan namaku, kata. Kayaknya gue pernah dengar. Oh, saya tidak tahu. Cuman saya pengen banget punya anak nama Muhammad. Cuman pengalaman saya sekolah, nama Muhammad itu ternyata banyak banget. Dan biasanya di absen tuh jadinya Muhammad banyak gitu kan. Saya berpikir, biar dia mungkin kalau di sekolah namanya tidak terlalu sama dengan yang lain, nama Muhammad juga tapi dengan bahasa Ibrani. Oh, itu di bahasa Ibrani memang Muhammad disebutnya Himada, atau cuma di manuskrip itu doang? Betul, di ini kalau kita di Google pakai bahasa Ibrani Hebreu gitu, Himada translate-nya Muhammad. Di Google Translate. Google Translate, ya. Himada artinya Muhammad. Begitulah, Cing. Jadi namanya Himada. Ya. Hari Himada Hari Hamka Arsyad. Hari karena nama mertua saya almarhum. Himada Hari Hamka Arsyad. Hari. Jadi dia tuh nama 4 orang saya gabung jadi satu. Hari Himada namanya Nabi Muhammad SAW. Hari itu nama mertua saya almarhum. Hamka nama ulama yang saya kagumi, Buya Hamka. Haji Amiruddin Kamarullah. Hamka M-nya itu ada. Ya, AM. Haji Amiruddin Karim Amrullah. Karimullah apa Karim Amrullah? Karim Amrullah kalau Iya. Nama bapaknya kan Karim Amrullah itu. Lo emang mengidolakan Hamka? Mengidolakan. Saya sangat mengidolakan Buya Hamka. Muhammadiyah dong lo? Ya, karena saya kuliah di Muhammadiyah. Iya sih ya. Saya mengenal Muhammadiyah itu waktu saya kuliah. Sebelumnya belum tahu. Sebelum itu saya pikir, karena saya besar di keluarga NU ya. Di Kupang tuh masjid saya masjid NU, keluarga NU. Maksudnya bukan ulama NU tapi berpaham NU. Mazhabnya NU. Ya mazhab atau apa? Alirannya NU. Jadi saya jarang berhubungan dengan orang Muhammadiyah, walaupun di sana ada Universitas Muhammadiyah Kupang. Cuman rumahnya saya jauh dari situ dan segala tidak pernah berhubungan. Jadi saya itu sampai di titik yang sholat subuh kalau tidak pakai doa kunut tuh aliran sesat. Dulu saya pikirnya begitu. Setelah saya masuk Universitas Muhammadiyah Malang, kok semua subuh tidak pakai kunut di sini. Tapi masa sesat ini? Sesat gitu. Masa ayah saya kasih masuk saya di kampus sesat gitu. Dulu ya. Saya berpikirnya begitu. Tapi kemudian ketika saya ini, ternyata ada dalilnya. Maksudnya pakai kunut ada dalilnya, tidak pakai kunut pun ada dalilnya. Jadi lo mengenal itu? Baru mengenal itu. Dan akhirnya kemudian. Tapi sebelumnya lo udah denger Hamka belum? Waktu lo di Kupang-Kupang itu, udah mendengar namanya belum Hamka? Belum. Belum juga? Belum. Saya dengar tuh kayak Zainuddin MZ, Gus Dur. Sampai segitunya ya ternyata ya. Maksudnya pengetahuan tentang. Iya, karena di keluarga saya itu tidak ada kaset-kaset Hamka tuh tidak ada. Emang ada kasetnya? Ada kan dulu RRI. Ini sekarang saya baru tahu ya. RRI itu kan dulu ada Buya Hamka ceramah di situ. Itu dikasetin. Oke. Ya. Termasuk Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau itu emang banyak kasetnya. Nah, di rumah saya itu kasetnya banyak, ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Banyak banget itu. Ada yang tentang apa gitu. Banyak banget. Saya dengernya itu kayak. Dan lo dengerin itu. Dengerin. Iya. Ya mau nggak mau karena di rumah putar itu ya bangun pagi pasti dengernya itu. Bukan musik. Musik. Lo denger musik di angkot ya? Iya, makanya saya pengetahuan musik agak kurang karena itu, Cing. Serius.
Karena di keluarga saya itu dengerinnya yang begitu-begitu. Ceramah. Iya. Itu. Hamka adalah tokoh yang lo kagumi. Himadanya karena Muhammad, harinya karena mertua lo. Hamka karena ulama. Yang saya pengen anak saya bisa seperti Buya Hamka, kemudian Arsyad nama bapak saya. Nama bapak. Kalau Hamka itu tafsir Al-Azhar ya? Tafsir Al-Azhar. Dan saya belum menamatkan sampai selesai. Cuman kalau saya baca, saya punya 9 jilid itu. Tafsir Al-Azhar itu? 9 jilid. Cuman belum tamat. Saya mengakui itu, saya belum tamat membacanya. Cuman saya kalau baca tuh, gaya bahasanya kan Melayu kan. Jadi enak gitu ya? Enak. Menyenangkan. Untuk saya yang tidak berbahasa Melayu seperti orang Sumatera, saya membaca itu tuh kayak diksi-diksi yang unik gitu, kayak gimana ya? Ya pokoknya Melayu lah gitu. Iya. Lo belum membaca juga berarti, walaupun belum selesaikan. Belum selesaikan. Iya. Kadang kalau saya temuin misalkan di Twitter ada orang bahas masalah ayat apa, kemudian lo cari. Saya cari di tafsir itu. Daripada saya lihat tweet-tweetnya ini saya tidak tahu benar atau tidak gitu. Kalau kisah Hamka yang lo ini sama lo apa? Terpatri ya. Saya biografinya Buya Hamka tuh ada sekitar 4 atau 5 buku di rumah itu. Anjir, lo beneran ngulik berarti ya tentang Hamka ya? Iya. Lo kulik ya? Iya, semenjak saya mengenal nama beliau di Muhammadiyah itu, sosok Buya Hamka ini, saya penasaran. Karena itu tadi background saya kan, saya tahunya kayak Zainun MZ ini. Saya tidak pernah tahu ulama Muhammadiyah itu siapa gitu. Jadi begitu. Dan Muhammadiyah nggak pakai kiai ya? Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai kiai. Itu kesini-sininya nggak ada ya? Ada nggak? Buya, Amin Rais. Tapi Buya itu disematkan untuk yang kiainya dari Sumatera kayaknya. Ya mungkin ya. Buya itu panggilan hormat untuk orang tua sih sebenarnya. Iya. Karena gue aja dipanggil Buya sama anak gue. Iya. Natsir kan Buya gak sih? Enggak. M Natsir? Bukan. M Natsir itu Sumatera kan? Sumatera, iya. Ada Minangkabau juga kan? Iya, tapi itu kiai ya. Ahmad Dahlannya kiai. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi kesini-sininya ulama Muhammadiyah ada nggak sih yang pakai kiai? Ulama Muhammadiyah siapa ya? Ulama Muhammadiyah sekarang siapa, Cing? Saya tahu sekarang lagi rame kan Pak Bushro Mukodas tuh. Pak Bushro tuh Muhammadiyah. Maksudnya, iya Muhammad. Maksudnya bukan kiai ya? Nah kiai itu apa sih? Saya tidak tahu juga sih. Iya, udah. Sekarang ini yang lo terpatri lah. Terpatri. Kisah lah salah satu. Kisah kayak masa kecil beliau. Beliau itu anak yang kalau dalam itu yang nulis tuh Arif Hamka, itu salah satu anaknya ya. Anaknya ya? Ya, buku sampulnya warna hijau. Judulnya Hamka gitu, yang nulis Arif Hamka. Itu menceritakan bahwa ayahnya itu Buya Hamka ini kecil tuh bandelnya minta ampun. Maksudnya yang sekolah yang bolos, yang ini. Tapi bolosnya beliau itu dia ke perpustakaan. Ngapain? Dia baca buku. Jadi dia tuh merasa kayak, ya dia model-modelnya mungkin ini saya tidak tahu. Tapi model-modelnya hampir sama kayak Tan Malaka waktu kecil lah. Sama kan? Tan Rebel Malaka, gitu? Iya, di sekolah tuh kayak, makanya kayak guru ngajar tuh kayak merasa kayak, masa gini-gini doang iya, masa sih, gini-gini gitu ya? amat cara ngajar tuh kok gini-gini. Jadi mencari kepuasan ilmu itu lebih ke perpustakaan. Ya. Tuh terus dipukul-pukul mulu tuh sama bapaknya tuh. Buya Hamka ini. Karena kebandelannya itu. Nah, beliau itu katanya mulai beliau tuh sempat sampai ke Sumatera Utara. Lari. Nggak mau sekolah. Lari ke Sumatera Utara. Sana tinggal di masjid. Terus hidupnya jadi marbot. Gitu. Terus di situ kayaknya saya agak lupa, cuman di situ tuh kayaknya beliau menemukan kayak pandangan yang baru, maksudnya kayak iya ya saya ini kok terlalu melawan orang tua apa gitulah di situ. Akhirnya waktu dicari sama ibunya lagi, dicari sama saudara-saudaranya untuk pulang, akhirnya pulang lagi dari sekolah. Cuman
katanya itu bapaknya itu tipe orang yang dia tuh tahu Buya Hamka nih anaknya pintar, keren, tapi dia tuh bukan tipe orang yang memuji depan anaknya gitu. Ya. Jadi pendam aja dalam hati. Di luarnya itu kelihatannya keras aja. Sampai tamat SMA lah ya, atau sederajatnya saya kurang tahu, entah itu SMA atau apa zaman dulu itu. Sampai bapaknya itu mereka tuh entah ada perdebatan atau apa gitu ya, antara selisih pendapat lah, masalah tentang ilmu agama atau apa gitulah ya, saya kurang tahu, antara Buya Hamka dengan bapaknya. Buya Hamka pada waktu itu masih baru tamat SMA gitu ya. Ada perdebatan pas hari Jumat gitulah ya. Kemudian hari Jumat pas sholat Jumat nih, bapaknya naik mimbar khotbah, terus ngomong. Oh, selesai Jumatan. Enggak, dalam proses mau khotbah. Mau khotbah ya. Belum mulai khotbah. Kan kalau Muhammadiyah khotib naik baru azan kan. Iya. Assalamualaikum, habis itu baru azan. Iya. Nah, ini naik. Di mana-mana juga begitu sekarang. Kalau sekarang NU 2 kali azan kan. Ada azan pertama, sholat sunnah, habis itu baru khotib naik, assalamualaikum baru azan. Kalau Muhammadiyah kan enggak. Diam, khotib naik, assalamualaikum, azan, sudah. Kalau yang di masjid sini gitu kan? Yang sini kan? Kalau masjid sana 2 kali. Tuh. Nah, itu berarti Muhammadiyah tuh masjidnya. Iya. Di masjid saya di Depok 2 kali. 2 kali ya. Jadi gitu. Dan tidak masalah. Ada ininya. Itu khilafiyah yang slow aja, dua-dua punya dalil slow aja. Iya. Nah, itu ngomong apa dia? Naik. Ternyata beliau nggak khotbah. Beliau naik terus ngomong, hari ini yang khotbah adalah itu, dia kasih tunjuk anaknya. Buya Hamka kaget. Turun, dia mau nggak mau kan dia naik. Jadi dia naik, kemudian dia khotbah lah di situ. Itu khotbah dia pertama. Iya. Khotbah. Jumat lagi. Khotbah Jumat. Jadi maksudnya bapak tuh pengen menunjukkan, mungkin bapaknya lu kalau ngerasa udah jago agama, khotbah dah lu. Sekarang. Coba lu khotbah. Tapi dijalani sama beliau. Beliau khotbah dan berjalan lancar, dan dari situ bapaknya Buya Hamka pun respect sama Buya Hamka, respect sama anaknya. Maksudnya anaknya ini tidak sekedar ngomong, dia ini. Nah, dari situlah kemudian mulai melunak. Kemudian bapaknya tuh maksudnya sudah mengakui lah bahwa oke, ini anak saya udah berjalan di rel yang bagus nih. Kemudian udah bisa memaklumi, mengerti kerebelannya, kalaupun ada rebel ya udah. Iya. Ternyata dia bener gitu ya. Iya. Kemudian yang pernah di penjara itu kan oleh Pak Karno, dan Pak Karno meninggal minta dia yang sholati, mengimami. dia yang sholati. Dan dia mau. Dia mau. Keren ya? Wah, keren banget. Keren banget. Iya. Maksud saya itu orang dulu itu ini yang saya ambil hikmahnya ya. Iya. Orang dulu itu berdebat, selisih pendapat segala macam, tapi tidak pernah menganggap orang lebih rendah dari dia. Maksudnya A dan B selisih pendapat, tapi A dan B ini sama-sama tahu bahwa oke, A kau hebat, B juga merasa A juga merasa B kau hebat, B merasa A kau hebat gitu. Saling mengagumi gitu. Bahkan ini saya diceritai sama kan Cing Abdel, kalau tahu ada Ustadz Akmal Safi. Iya, yang Twitternya Akmal. Iya. Akmal Safi. Beliau tuh S2-nya atau S3 kayaknya. S2-nya itu menulis tentang Hamka. Kemudian ketika kami bertemu di satu acara, ketika saya bilang saya ngefans sama Buya Hamka, kemudian dia cerita lah, dia tesisnya dia tentang Hamka. Tesis atau disertasi saya lupa. Kemudian dia cerita, ini saya dapat dari dia. Buya Hamka dengan Pramudia Anantatur itu kan wah, bumi dan langit itu. Timur dan barat itu gak ketemu tuh. Yeah. Mereka tuh
debatnya itu tulisan. Hari ini Pramudia nulis apa, besok dibalas sama Buya Hamka apa, gitu tuh, gitu-gitu. Sampai suatu saat ada anaknya Pramudia, ini cerita dari Akmal ya, Ustadz Akmal. Anaknya perempuan, ada yang mau menikah, tapi mengikuti agama lain. Anaknya siapa? Anaknya Pramudia, Nantatur. Pramudia udah nggak bisa kasih tahu nih. Kemudian sama Pramudia itu diminta untuk, ya terserah pilihanmu apa, tapi permintaan saya yang terakhir, sebelum kamu pindah agama, kamu ke Buya Hamka. Ngobrol sama Buya Hamka. Terus ke sana anaknya ngobrol sama Buya Hamka. Dan menurut kisahnya sih, entah saya tidak tahu kisahnya jadi pindah atau tidak, tapi paling tidak dari situ kita melihat betapa Pramudia respect ya. Ya. Seberbeda-berbedanya pendapat ketika dia itu sudah menyangkut agama, dia tahu bahwa yang lebih hebat masalah ini adalah Buya Hamka. Jadi kamu ke Buya Hamka deh. Yang lebih tahu masalah ini segala macam. Jadi orang dulu tuh seberbeda-bedanya respect gitu. Kalau kita kan tidak. Asal berbeda pendapat dibilang orang otak sungsang. Otak sungsang apaan? Ada sekarang tuh kan. Otak sungsang? Ada sekarang itu. Baru denger gue, lu yang bikin ya? Bukan, ada satu tokoh ngomong tokoh lain otak sungsang. Gitu, Cing. Iya. Maksud saya ngabalin. Marwahnya di Saya tidak bicara loh. Ya gue nanya. Saya juga tidak tahu sih. Iya. Tapi ada gitu. Maksud saya marwahnya di mana sebagai, maksudnya kita boleh berbeda tapi etika kita ini saling ini gitu. Iya ya, kalau gue lihat sekarang ya, orang tuh bukan sekedar mempertahankan pendapat ya, mempertahankan argumen. Kalau bisa dia mendiskreditkan argumen lain dengan kata-kata yang nggak perlu. Maksudnya nggak ada kata-kata itu pun sebenarnya argumen lo bisa lo sampaikan gitu. Tapi selalu diselipin kata-kata yang bullying gitu ya. Kayak menurut saya, kayak Rocky Gerung tuh keren pemikirannya. Tapi begitu dia mengatakan pihak yang berseberangan dengan dia dungu, itu menurut saya enggak harus sampai segitunya gitu. Enggak harus sampai segitunya menurut saya. Walaupun argumennya keren gitu ya. Menurut saya gitu. Maksudnya ya beda pendapat aja tapi saling menjaga. Iya, menjaga marwah masing-masing. Marwah masing-masing itu menurut saya kayak orang dulu begitu soalnya. Apa karena dulu nggak ada media sosial yang bisa langsung gitu? Walau alam, saya juga tidak tahu tuh. Saya juga tidak tahu apakah misalkan Buya Hamka pernah membicarakan Pramudia yang bagaimana atau Pramudia pernah membicarakan Buya Hamka bagaimana, saya tidak tahu tuh. Cuman dari dua orang ini punya buku, punya tulisan dan kita bisa baca dan ya perang pendapat tapi selalu aja gitu. Karena kalau sekarang kan cepet Dur, maksudnya kadang-kadang apapun yang kita tulis tuh baru sadar begitu kita udah posting, aduh harusnya gue jangan nunggu nulis buku dulu lama ya. Nulis buku dulu tak tok. Bapak lu masih ada nggak sih lu Dur? Alhamdulillah masih ada. Bapak gue udah nggak ada, kok bisa? Saya nggak berani lagi yang gini-gini nih. Udah meninggal bapak gue. Iya. Tapi sebelum dia meninggal dia hidup. Saya gak berani sih, nambahin yang begini-begini. Udah sejam ini? Hah? Sejam Serius? setengah. Jam 10 menit. Kedai Madeli ngomong cuma 5 menit ini. Padahal di awal kita mau janjian ngomongin kedai Madeli. Ini tol sih, ngomong tol segala macam. Ngapain sih tadi ngomongin tol sih? Lo yang mulai. Yang lo ada ini macet nih gara-gara ada truk macet. Gara-gara ada truk macet lo terus ngomong ke tol Desari. Hai. Orang Hamka juga panjang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang Buya Hamka tuh saya ada apa namanya ya? Wawasan baru. Tapi itu yang buat saya mulai dari mempelajari cerita-cerita Buya Hamka itu. Tidak apa ya, tambah beberapa menit lagi ya. Iya. Mempelajari, membaca biografi Buya Hamka, disitulah saya respect banget sama orang Sumatera Barat. Saya respect. Karena apa? Karena menurut saya perjalanan Indonesia ini kalau orang Sumatera Barat tidak merdeka kita ini. Karena termasuk tokoh-tokoh yang berperan penting ya. Dan keren-keren.
tokonya tuh keren-keren semuanya. Siapa aja? M. Natsir. Iya. M. Natsir itu Perdana Menteri ya, akhirnya jadi Perdana Menteri. ya yang ngajarin Buya Hamka nulis si M. Natsir. Ah. M. Natsir, Buya Hamka tuh sempat magang di kantornya Suara Muhammadiyah atau apa yang di Bandung. Dia nulis berita apa itu, ya M. Natsir yang asistensi lah ya. Ya. Sampai dia jago. Kemudian dipindah ke Makassar tuh. Buya Hamka juga keren. Ya. Tan Malaka. Malaka. Bapaknya Buya Hamka. Iya. Karim Amrullah. Kemudian yang menguasai 7 bahasa ini Agus Salim. Agus Salim. Sumatera Barat. Jadi makanya saya tuh sampai saat ini saya pengen banget. Saya sampai saat ini belum pernah diundang ke Padang. Saya pengen banget ke Sumatera Barat. Salah satu penyebab ibu kota juga dipindahin ke Bukit Tinggi karena Pernah ya? pernah. Aduh, saya lupa. Kayaknya saya pernah baca cuma saya lupa. Iya, Pernah. pernah ke Bukit Tinggi karena memang banyak tokoh-tokoh pemikir yang bagus katanya dari Sumatera Barat. Respect saya respect sama Sumatera Barat. Lo harus ke sana berarti. Saya pengen banget ke sana, saya pengen ke Museum Buya Hamka, saya pengen lihat rumah tempat dia memulai semuanya segala macam. Minangkabau ya kalau nggak salah ya. Beliau itu kan bukan Padang kan, maksudnya bukan kota Padangnya kan? Iya. Minangkabau ya. Minangkabau itu suku. Kota. Suku. Kotanya apa? Padang itu ibu kota Sumatera Barat dan Sumatera Iya. Barat itu adalah Suku Minangkabau. Iya, suku Minangkabau. Nah, Buya Hamka itu di Padangnya tuh Nah, di itu gue kota juga lain. nggak tahu. Tahu saya di kota lain deh. Di kota Bukan- lain ya. Bukit Tinggi setahu bukan? saya. Bukit Tinggi termasuk menelurkan orang-orang pintar. Mungkin Bukit Tinggi mungkin ya. Iya. Museumnya itu mungkin ada di Bukit Tinggi. Iya, mungkin. Ya mungkin aja. Itu kan Iya. banget. Oke, nanti Salah satu imam Masjidil Mekah, Haram. Masjidil Haram yang mengajar Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ya. Al Minangkabawi, Iya. Benar-benar. Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat. Respect. Udah dimanapun saya respect. Uninya enggak? Uni juga. Apalagi rendang ya. Oh, Saya respect. iya. Respect. Udah deh, kita kapan lagi dah? 0-0 kan? Ya. Oke. Ini kapan lagi? Ya jangan sekarang. Ya bukan sekarang. Kapan lagi bikinnya? Ya nanti kan kita tektokan Oh, lah. ya. Kan saya tidak tahu nanti Bang Angga masukin jadwal apa gitu. Iya. Saya tentuin jadwal sekarang tapi ternyata ada job 500 juta ya. Amin. Masa saya pilih yang 500 juta? Saya tentu ke sini dong. Iya dong, pasti dong. Masa gara-gara 500 juta lo kembali melanggar perjanjian 0-0. Iya, orang Bang Komeng aja meninggalkan job ratusan juta untuk ngopi sama temen. Iya. Masa kita nggak mengikuti jejak legend-legend? Iya. Berak. Ya. Oke lah, kita nanti ketemu lagi di Ngabdur episode berikutnya yang nggak tahu kapan. Tunggu Juni lah. bulan Juni. Ini bulan apa nih? Mei. Jadi tayang sebulan sekali. Minimal Sebulan sekali. Konsistensinya Insyaallah, dipertanyakan. insyaallah. Oke lah, sampai ketemu lagi di Ngabdur yang berikutnya.